Oke, kita mulai. Materinya masih materi yang perubahan ya. Ada di bab 3 tentang the equation of change for isothermal system. Persamaan perubahan untuk sistem isothermal. Nah, kalau minggu depan nanti dia non isothermalnya. Nah, dari materi yang sudah diberikan kemarin, minggu kemarin ya ceritanya, belum selesai, jadi sehingga kita lanjutkan di 3.6 hingga titik 8 ya, ceritanya ada 2 poin. Oke, di 3.6 itu adalah penyederhanaan persamaan umum ya ceritanya, penyederhanaan umum atas persamaan gerak. Nah, di sini tuh udah ada poin-poinnya ya. Jadi apa yang dibahas secara singkat dan penyederhananya itu ada 3 dari persamaan gerak yang paling umum. Yang pertama untuk konstanta, densitas, dan mu. Lalu ada poin ketika bentuk percepatan dalam persamaan Navier dan Stokes. Terus sama gaya viskos yang diabaikan di sini. Yang di poin pertama, ketika untuk konstanta, bukan konstanta ini ya, konstan ya ceritanya ya. Untuk densitas dan mu yang konstan ini maksudnya. Nah, kita sisipkan dulu nih ke dalam notasinya Newtonian yang untuk nilai tau dari persamaan 1.2-13 yang ada di halaman 23. Nah, di situ ya dari penyisipan si tau di persamaan tersebut itu untuk persamaan dari gerak tadi kita masukkan ke dalam persamaan si Navier sama Stokes ya. Dimana persamaan Navier-Stokes ini pertama kali dikembangkan dari argumen molekuler ya oleh si Navier sama si Stokes juga. Jadi namanya nama orang penemunya. Nah, dari persamaan 1.2-13 itu sehingga didapatkanlah persamaan 3.6-1. Nah, persamaan 3.6-1 itu adalah titik awal standar untuk mendeskripsikan aliran isothermal fluida Newtonian yang tidak dapat dimanfaatkan. Incompressible ya ceritanya. Nah, persamaannya itu ditulis lagi dalam bentuk ya koordinatnya apa dulu ya. Apakah dia kartesius, silinder ya, bola ya ceritanya. Itu dilihat dulu di halaman 725. Ada B.6 di sini. Bentar ya. Ini di halaman 94, 92. Jadi kalau yang di halaman 23 itu kan persamaan 1.2/13 ya, yang ini yang dipakai. Lalu nanti kita pakai lagi yang dia bilang di koordinat. Pakai koordinat 725 B6 dia bilang ya. Ini B6, ini koordinatnya. Oke, dari persamaan 3.6-1 yang di atas ini, kita tulis ulang lagi dengan kondisi tekanannya termodifikasi dengan menggantikan P dengan ini notasi ya. P min rho GH. Sehingga didapatkan bentuknya seperti ini.
Nah, ini yang digambar 3.6 adalah persamaan keadaan untuk fluida yang sedikit dapat dimanfaatkan dan juga fluida yang tidak dapat dimanfaatkan jika T-nya adalah konstan. Nah, selanjutnya di appendix B.6 yang tadi di halaman 725, kita juga dapat ambil persamaan ya di situ ya, yang untuk koordinat kartesius ya, silindris dan juga sferis ya. Nah, kebutuhannya itu hanya menggantikan P yang ada di dalam appendix B.6 ya. Dari P-nya ke P yang notasi seperti ini. Dan juga kita menghilangkan ya semua yang ada di sana itu adanya apa tuh namanya G ya. Kalau di sini apa tuh namanya kecepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi di sini. Jadi kalau yang saya kasih warna merah ini, yang di sini, kan ini persamaannya ini ya ceritanya, 36.1. Lah kalau dia kondisinya rho dan densitas dan mu-nya konstan, ini kan saya tuliskan lagi biru lalu merah, maka ini yang hilang. Nah, begitu juga dengan yang di sini nanti, ya. Kita tulis lagi merah yang hilang, ya. Nah, lalu di paragraf selanjutnya dikatakan juga harus diingat ketika konstanta atau densitasnya konstan ya, bukan ini mah bukan si itu ya, bukan si konstanta tapi densitasnya konstan ya asumsinya, maka persamaan keadaannya di situ pada T konstan adalah garis vertikal pada plot P terhadap densitas. Ya. Lihat di gambar 3.6 yang di atas ini. Lalu dengan demikian tekanan absolut tidak dapat ditentukan dari densitas dan suhu. Meskipun ada di situ nanti gradien tekanan dan perbedaan sesaat yang didapatkan dari awal persamaan awal ini. Ya, pasti ada perbedaan tapi dianggap sama dia karena densitasnya konstan tadi itu bisa diabaikan. Sehingga dari persamaan 3.6 strip 2 ya, sisanya ditentukan oleh persamaan 3.6 strip 1 atau 36 strip 2. Nah, tekanan absolut juga dapat diperoleh jika P-nya diketahui di beberapa titik dalam sistem. Ini halaman berapa ya? Halaman 93. Bentar. Jadi bukan konstanta ya, salah menuliskan saya. Rho konstan. Sebentar ya. Oke, poin yang kedua ya adalah ketika bentuk percepatannya dalam persamaan Navier dan Stokes itu diabaikan. Nah, dari persamaan 3.6 strip 1 itu bisa menjadi 36 strip 3. Persamaan 3.6 strip 1 kita tulis ulang. Ternyata dengan poin nomor 2 ini itu yang rho D per dt-nya itu kali V adalah yang 0. Nah, sehingga persamaan 3.6 strip 3 itu disebut sebagai persamaan Stokes. Kadang-kadang disebut persamaan aliran merayap ya, creeping di sini artinya ya. Karena istilahnya di situ dia ada yang kuadratik ini dalam kecepatan dapat dibuang ketika alirannya sangat lambat. Nah, untuk beberapa aliran seperti aliran tabung Hagen-Poisson, di situ istilahnya itu di sana dihilangkan dan ada pembatasan untuk aliran lambat, sehingga yang pembatasan aliran lambat itu tidak diterapkan. Nah, persamaan dari Stokes itu biasanya di teori pelumasan dan teori gerakan partikel dalam suspensi.
melalui media berpori, dan juga di situ ada si mikrobanya berenang ya kalau di sini dianggapnya ya. Lalu yang poin ketiga, ketika gaya viskosnya diabaikan, gaya viskositasnya diabaikan, di sini kita tulis lagi persamaan 3.6-1 ya. Dan ternyata kalau viskosnya dihilangkan berarti mu yang di bagian sini itu yang dijadikan nilai 0. Nah, persamaan inilah yang dikenal sebagai persamaan Euler untuk fluida yang invisible, itu kayak jernih ya, menerawang, tembus gitu. Nah, tentu saja tidak ada fluida yang benar-benar seperti itu ya, tetapi ada banyak aliran di sana di mana gaya viskosnya relatif lebih tidak penting. Contohnya aliran di sekitar sayap pesawat yang kecuali di dekat batas padatan. Lalu ada aliran sungai di sekitar permukaan hulu ya, dekat abmennya jembatan. Lalu juga sama aliran arus laut. Poin yang selanjutnya adalah 3.7. Ini adalah persamaan perubahan dan penyelesaian permasalahan yang steady state. Kondisinya ini satu variabel. Nanti yang di bawah adalah dua variabel. Nah, untuk sebagian aplikasi persamaan gerak, di situ kita ada notasi ya, notasinya tau. Kita suruh insert tau itu dari persamaan 1.2/13 ya. Yang mana 1.2/13 itu ada di halaman 23. Yang pertama tadi ya, yang dikenalkan tadi yang ini. Ke persamaan 3.29 yang ada di halaman 86. Yang sebelumnya sudah dipelajari yang ini. Nah, di situ ya, komponen dari tau dari persamaan 1.27 melalui hingga 1.2/12 itu, atau ya dari lampiran B1 yang ada di halaman 720 kita masukkan ke dalam persamaan 3.24, 325, 326 ya. Nah, selain itu yang dilakukan ini ya, itu untuk mendeskripsikan aliran fluida Newtonian yang kondisinya suhunya konstan, dan kita juga butuh bentuk dari persamaan kontinuitas, gerak, tau, lalu ada di sini state hingga sampai viskositas yang posisinya di sini adalah general ya ceritanya. Ini bisa dibuka di halaman 83 ya, dan ini kalau ini ya balik ke atas persamaannya. Nah, persamaan-persamaan yang di atas ini nih ya, itu ada kebutuhan ya, kondisi awal sama kondisi batasnya. Nah, untuk menentukan secara lengkap distribusi tekanan dan kecepatan dalam fluida. Namun, dari yang hal di atas tersebut ya, itu mereka tuh jarang digunakan sebenarnya ya, untuk menyelesaikan permasalahan dinamika fluida. Biasanya bentuk terbatas itu digunakan untuk di chapter selanjutnya. Nah, jika tepat untuk berasumsi ya, kita gunakan asumsinya, misalnya di sini densitas viskositasnya konstan, maka persamaan yang digunakan ya ini saja. Ya, ada persamaan kontinuitas dan persamaan Navier-Stokes. Ya, tentu koordinatnya ya tinggal diambil mau yang mana, apakah dia kartesius, silindris, dan juga apakah dia bola. Nah, beserta dengan kondisi awal dan batasnya di sini ya, kita juga menentukan apakah tekanannya itu konstan ya, dan juga distribusi kecepatannya. Nah, di bab 1 diberikan adanya komponen tensor tegangan dalam koordinat kartesius.
Nah, dalam bab 1. Nah, di situ juga ada penurunan persamaan kontinuitas dan persamaan gerak dalam koordinat kartesius. Bisa dilihat di appendix B1, B4, B5 sampai B6. Ya, telah dirangkum adanya persamaan kunci dari 3 sistem koordinat, baik itu kartesius, silindris, dan bola. Tapi di situ nggak ada tindak lanjut untuk penurunan persamaan ya. Tapi kita diminta untuk paham atau bukan paham ya. Udah terbiasa dengan tabel tersebut ya. Karena di situ ada penyelesaian masalah dinamika fluida. Nah, di bagian ini juga ada pengilustrasian ya. Jadi kayak kita set lah kalau di sini bahasanya, yang sudah pasti dia steady state, isotermal, alirannya laminar untuk Newtonian. Nah, di sini tuh kalau misalkan kita tidak bisa dengan awalnya dengan set seperti itu analitis, nanti kita beralih ya ke solusi yang numerik. Kalau yang numerik dia biasanya lebih kompleks. Biasanya juga pakai perkiraan dan juga dimensi analisis. Nah, kalau mau lengkapnya dari masalah aliran viskos ya, ada bukti keunikan, kriteria kestabilan, itu cukup sulit ya sebenarnya. Tapi kalau di lapangannya benar, kita butuh ahli dari matematika terapan. Karena untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas dan persamaan gerak. Jadi kalau yang kayak kita pemula mungkin ya bahasanya mah ya, ambil masalah yang sederhana dulu gitu ya. Sampai akhirnya kita tuh ngerti postulatnya. Kalau kondisi A itu bagaimana bentuk distribusi tekanan dan kecepatan. Jadi duga-duga dulu. Dari duga-duga itu ya, yang mana nih yang bisa dibuang, diabaikan, terus persamaan mana nih yang dianggap nol gitu kan ya. Nah, dari situ baru dijadikan kayak patokan gitu ya, baru masuk ke persamaan yang lebih kompleks. Nah, terus juga ditekankan di sini ya, kita tuh melis postulatnya. Dan rata-rata pakai intuisi di sini ya. Ini yang agak-agak ribet juga ya, maksudnya pakai intuisi agak sulit juga ya. Maksudnya kadang seseorang itu tidak sama dengan orang lain ketika memakai intuisi. Tapi rata-rata kalau orang yang sudah expert di lapangan, ya apa yang dia ucapkan itu sebenarnya bisa dibuktikan. Tapi saat menjelaskan ya karena ya feeling gitu bahasanya ya bingung juga. Lalu kadang-kadang dari intuisi itu juga tahu kita alirannya itu akan menjadi simetris terhadap sumbu apa gitu ya. Terus berapa komponen kecepatannya yang harus kita anggap bagian-bagian mana yang nol. Nah, ada pemanfaatan juga intuisi ini ya, beberapa postulat. Akan tetapi dari persamaan perubahan kita menyelesaikan ada yang dibuang segala macam yang kita anggap nol itu, setidaknya yang kita lakukan itu melengkapi daftar semua asumsi yang digunakan. Nah, kadang-kadang dalam beberapa kasus yang awalnya tadi kita abaikan ya asumsinya, apa kita anggap nol segala macam, itu bisa dikembalikan lagi. Karena dugaan kita misalnya yang ini bisa kita buang nih asumsinya gitu kan. Bukan. Asumsinya ini nol deh misalnya gitu ya kecepatannya. Padahal begitu cek ke solusi terakhir ternyata itu nggak masuk akal gitu mungkin penyelesaiannya. Kita bisa balik ke bagian-bagian yang kita buat asumsi dan itu dianggap ada. Nah, dalam beberapa contoh yang akan dibahas ya di situ ya, ditemukan ada solusi persamaan dinamika fluida. Nah, posisinya tapi dia situ non linear ceritanya. Nah, jadi kadang juga kita kan bilangnya steady state ya, padahal kejadiannya dia tidak steady state. Jadi kita di sini suruh mengembangkan peta ya, berbagai aliran. Yang tadi kan alirnya laminer. Kalau misalnya nggak laminer, jadi turbulen. Nah, itu dia. Awalnya steady gitu ya, ternyata unsteady. Nah, hal-hal yang ini ya, yang harus dikumpulkan ya. Jadi bereksperimen, terus padukan dengan solusi numerik dengan rinci di situ.
Lalu di situ juga ada beberapa mungkin yang belum diketahui cara menyelesaikannya. Nah, ini bagian yang jadi bagian tersendiri buat kalian untuk dapat challenge mungkin ya bahasanya di sini. Nah, ketika masalahnya itu sulit dicari solusinya ya, diminta merujuk ke buku tentang dinamika fluida. Nah, sekarang beralih ke contoh ilustratif ya. Ada dua di sini. Yang pertama itu adalah masalah yang sudah pernah didiskusikan sebelumnya di bab sebelumnya ya, yang membahas tentang persamaan perubahan. Nah, sedangkan masalah yang kedua itu tentang metode neraca Shell yang ada di bab 2, dan itu posisinya agak sulit di set ya. Nah, ini contoh 3.7 strip 1 adalah aliran steady di pipa sirkuler ya, yang panjang. Kamu diminta kembali ke halaman 50 ya ceritanya. Yang posisinya yang ini, halaman 50, aliran di sepanjang pipa sirkuler. Ceritanya di situ. Kamu tolong buka lagi deh di situ, maksudnya ya. Permasalahan yang ada 2.3 yang menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan gerak. Permasalahan itu tuh mengilustrasikan ya. Ilustrasinya menggunakan persamaan yang ditabulasikan untuk viskositas dan densitas yang konstan di koordinat silindris. Kamu bisa buka di koordinatnya di halaman 720. Nah, penyelesaiannya kamu postulatkan dulu bahwa V adalah dou Z, VZ, R, dan Z. Postulatnya ini menyiratkan ya bahwa di situ tidak ada aliran radial. Dimana kalau radial berarti VR-nya 0 kalau nggak ada radialnya. Dan bukanlah aliran tangensial, berarti V theta-nya adalah 0. Jadi kan kalau di silindris tadi X theta R ya X theta R. R theta Z ceritanya. Dan VZ-nya itu tidak bergantung terhadap theta, terhadap inklinasi di sini ya. Yang tentunya di sini akibatnya ya, kita dapat membuat yang tadi postulat yang kita buat ini ya dianggap 0 lah kalau bahasanya lah ya. Nah, di sini sama dia dikumpulin postulatnya, persamaan kontinuitasnya ini, persamaannya R. Gerakan dari aliran tersebut adalah ini, terus yang di posisi theta adalah ini, lalu Z-nya adalah ini. Ya. Lalu kita dari persamaan 3.7 strip 1 sampai strip 4 ini kita eliminasi ya bentuk-bentuknya. Dimana di komponen Z itu ada persamaan gerak ya. Yang sampai di persamaan 3.7 strip 4 itu diilustrasikan di gambar 3.7 strip 1. Persamaan yang pertama ini ya menginisikan bahwa PZ hanya bergantung terhadap R. Karena ini kan 0 ya ceritanya. Dan juga di situ adalah turunan parsial. Yang bentuk keduanya ada di sisi kanan di persamaan 3.7 strip 4 yang ini. Bentuk keduanya ini kan do, ini do ya. Nah, persamaan tersebut dapat digantikan dengan persamaan turunan ordiner. Persamaan diferensial biasa ya. Lalu melalui tekanan yang termodifikasi, bentuknya P adalah P ditambah rho GH, di mana H adalah ketinggian ya. Posisinya di sini bidang datumnya itu acak. Dan di sini kita menghindari ya adanya perhitungan komponen ya untuk si G. G ini gravitasi ya ceritanya di koordinat silindris tersebut. Ya, dia buat lagi di sini postulatnya sehingga kita dapat solusi yang valid untuk berbagai orientasi di dalam cup tersebut. Lalu di figur ini yang di bawahnya ya, itu mengilustrasikan proses penulisan postulatnya. Jadi yang mana dianggap 0 segala macam 0 ya. Makanya tadi kan dijelaskan
dia akan berikan contoh yang sudah diselesaikan sebelumnya dengan ada langkah-langkahnya. Ya, seperti ini. Ini contoh yang tadi, yang awal. Kondisi 1, kondisi 2, 3, dan 4 yang di atas. Lalu di persamaan 3.7 strip 2 ya, sampai 37 strip 3, itu menunjukkan bahwa P di sini notasi ini adalah fungsi Z. Fungsi Z itu sendiri, dan turunan parsial dalam bentuk yang ada di persamaan 3.7 strip 4 yang digantikan oleh turunan biasa. Nah, dari persamaan 3.74 strip 4 itu ada dua bentuk yang tidak nol. Sebuah bentuk tekanan yang hanya berfungsi terhadap Z dan kecepatan itu fungsinya R. Nah, hanya langkah di mana kita fungsi R ditambah sebuah fungsi yang Z-nya mendekati 0 ya, masing-masing di situ dapat kita katakan adalah konstan, menjadi konstan. Jadi C0. Jadi yang persamaan 3.74 tadi kamu integralkan dulu seakan di situ ya. Tapi dengan persamaan turunan biasa. Nah, nanti persamaan yang untuk P itu diintegralkan, ceritanya dari sini ya. Diintegralkan sehingga didapatkan bentuknya seperti ini. Ya. Nah, untuk mengintegralkan persamaan VZ, ya, ada satu hal yang tidak dilakukan ya, tidak dicoba untuk menyederhanakan sisi dari kirinya 37 strip 5, sisi kiri yang ini, dengan menggunakan ketentuan produk ya, untuk turunan, yang dimana kita biasa ya, dengan pemisahan variabel, terus integralkan 2 kali. Nah, di sini yang dilakukan pertama adalah mengalikannya ya, dengan R per mu, sehingga didapatkan ini, ya. Kan mu-nya jadi pembagi ya ceritanya, mu di sini. Yang ini turun biasa. Oke, terus kita integralkan persamaannya, didapatkan bentuknya seperti ini. Ya, kalau ini kan diintegralkan, jadinya kan setengah ya, setengah R kuadrat. Terus kalikan lagi persamaan yang di atas ini. Kok multiple? Ya, dengan 1 per R. Dan integralkan kembali sehingga didapatkan ini. Berarti dibagi R ya ceritanya. Nah, 3 konstanta dari integral tersebut ada CO dan CO juga didapatkan dari penerapan kondisi batas yang ada di persamaan 37 strip 6 dan 37 strip 9, yang kondisinya adalah ketika Z sama dengan 0, Z sama dengan L, R sama dengan R besar, R hingga sama dengan 0. Dan hasilnya adalah ini. Nah, lalu persamaan 37 strip 15 sama dengan persamaan 2.3 strip 15. Ini berarti balik ke persamaan di atas. Dapat di situ ada profil tekanan dalam 37 strip 14 itu tidak didapatkan di bagian point chapter 2 strip 2.3. Tetapi ternyata itu diam-diam dipostulatkan dan dapat diselesaikan ya. Nah, seperti yang ditujukan di bagian 2.3, persamaan 3.7 strip 15 itu hanya valid untuk aliran laminar. Lokasinya tidak terlalu dekat dengan titik masuk dan titik keluarnya pipa. Yang tentu di sini bilangan Reynolds-nya di atas sekitar di atas 2100 ya. Itu pasti nanti turbulen. Ada hilir masuk, titik masuknya. Nah, maka persamaan titik 7 strip 15 itu tidak bisa digunakan. Ini hanya untuk laminar saja, bukan untuk turbulen.